Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let me introduce myself. I'm Rosya Hedisya Putri, Anpaan 2019-12-50938 dari kelas R5E. Today, in this video, I will explain about teaching listening atau pengajaran menyimak. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas mengenai teaching listening ini. Dan poin pertama yaitu tentang role of listening in English skills. As we know, ada 4 skill atau pondasi penting di dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa. Especially yang kita bahas di sini adalah bahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, and writing. Di antara keempat skill ini, ada 2 skill meaningful input dan 2 skill meaningful output. 2 skill meaningful input atau bisa juga disebut meaningful receipt adalah segala sesuatu yang kita terima, yaitu listening and reading skills. Kemudian 2 meaningful output atau bisa juga disebut meaningful productive adalah segala sesuatu yang kita hasilkan atau yang kita keluarkan, yaitu speaking and writing skills. Nah, di dalam pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris, listening comes first. One of the meaningful input, yaitu listening skill, is the first and the foremost communication skill that we learn in our lives. Jadi, listening ini merupakan skill atau fondasi dasar yang pertama dan paling utama di dalam kemampuan berbahasa. Karena kemampuan listening ini dapat dilatih, dapat kita lakukan sedini mungkin sebelum atau bahkan tanpa adanya pembelajaran secara formal. Mengapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita, sejak kita kecil, bahkan sejak kita bayi, kita sudah mendapatkan stimulus untuk mendengarkan dan menyimak. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, seringkali kita mengartikan listening sebagai mendengar, padahal arti sebenarnya adalah menyimak. Sementara mendengarkan, itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan hearing. Apakah beda listening dengan hearing? Oke, jawabannya akan kita bahas di poin selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang differences between hearing and listening. Yang pertama kita bahas hearing. Hearing is a simply act of perceiving sound by the ear and occurs with or without our consent. Jadi, hearing ini merupakan aktivitas menerima bunyi oleh indera pendengaran yang terjadi dengan atau tanpa adanya konsentrasi kita atau fokus kita. Sedangkan listening is an action where you choose to actively concentrate on what you hear. Sedangkan listening merupakan aktivitas di mana kita memilih untuk berkonsentrasi dengan apa yang kita dengar. Jadi pada saat kita listening, di dalam otak kita terdapat proses mencerna apa yang kita dengar menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Jadi intinya kalau hearing ini mendengarkan saja, kalau listening tidak hanya mendengarkan tetapi juga mencerna apa yang didengar menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan kalau kita hearing belum tentu listening, tapi kalau kita listening sudah pasti hearing. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang listening and listening skill. Listening sebelumnya sudah dibahas, merupakan proses mencerna sesuatu yang kita dengar menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Atau definisi lainnya adalah listening ini merupakan proses menerima pesan
menyusun makna, merespon pesan verbal maupun non-verbal, serta untuk mendengar sesuatu dengan penuh perhatian. Sedangkan listening skill merupakan cara atau strategi kita untuk membantu mempermudah proses menyimak, membantu mempermudah proses listeningnya. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat mendengarkan atau menyimak dengan lebih efektif, itu disebut dengan listening skill. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai importance of listening skills, pentingnya kemampuan listening, atau mengapa kemampuan listening menjadi penting. Yang pertama, an attentive listeners stimulates better speaking by the speaker. Penyimak yang baik akan lebih mudah menerima informasi yang didengar dan akan lebih mudah untuk speak up. Karena semakin banyak yang kita dengar, maka akan semakin banyak pula yang bisa kita utarakan. Kemudian, a good listener learns more than an ordinary listener. Penyimak yang baik belajar lebih banyak daripada penyimak biasa. Kemudian yang ketiga, a good listeners learn to detect prejudice, assumptions, and attitudes. Jadi penyimak yang baik belajar untuk berasumsi, berprasangka, atau bersikap yang tepat terhadap informasi yang dia dengar. Kemudian yang selanjutnya, communication is not complete without effective listening. Jadi kemampuan listening ini penting karena komunikasi tidak lengkap tanpa adanya keefektifan listening. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang 9 ways to check listening comprehension. 9 cara untuk cek listening comprehension. Ini bisa kita sesuaikan dengan level yang kita ajarkan. Yang pertama ada doing. Doing ini TPR, Total Physical Response. Jadi pendengar merespon instruksi secara fisik. Misalnya saat kita menyampaikan materi prosedur teks. Prosedur teks itu isinya kan tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita ambil contoh guru menyampaikan atau membacakan sebuah prosedur teks, how to make a paper bag. Kemudian siswa as a listener, mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga mempraktekkan langkah demi langkah bagaimana membuat sebuah paper bag. Itu yang disebut dengan doing. Jadi pendengar merespon instruksi secara fisik. Kemudian yang kedua ada choosing. Choosing ini misalnya kita memberikan clue, kemudian siswa memilih atau menentukan benda apa yang ingin dideskripsikan. Atau misalnya kita memberikan sebuah cerita, kemudian mereka menebak cerita. Kita memberikan cerita tentang sesuatu, kemudian mereka menebak tentang apa yang kita ceritakan, tentang benda apa yang kita ceritakan. Kemudian yang ketiga ada transferring. Transferring ini hampir sama seperti doing, hanya saja respon yang dihasilkan yaitu gambar. Jadi misalnya kita menceritakan suatu objek atau benda, kemudian siswa meresponnya dengan menggambar benda yang kita ceritakan tersebut. Itu transferring. Kemudian yang keempat ada answering. Answering ini misalnya kita memberikan atau menyampaikan sebuah cerita, kemudian setelah selesai kita memberikan beberapa pertanyaan tentang objek atau benda berdasarkan cerita tersebut. Nah, setelah itu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu yang disebut dengan answering. Kemudian yang kelima ada condensing. Condensing ini siswa diminta untuk membuat simpulan
kesimpulan dari apa yang telah dijabarkan oleh gurunya. Outputnya atau hasilnya adalah bisa dipresentasikan atau bisa juga hanya dalam bentuk tertulis saja. Kemudian yang keenam ada extending. Extending ini strateginya kita membagi siswa menjadi dua kelompok, storyteller and listener. Storyteller mereka menceritakan sebuah cerita, kemudian listener diminta untuk mengelaborasi atau menyambung cerita yang disampaikan oleh storyteller. Itu extending. Kemudian yang ketujuh ada duplicating. Duplicating ini pendengar menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi guru melafalkan atau memberikan statement bahasa Inggris, kemudian muridnya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Aktivitas duplicating ini ada dua. Yang pertama ada translating, yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua repeating, yaitu mengulang. Jadi saat guru memberikan statement, siswa hanya diminta untuk mengulang statement yang guru mereka berikan. Itu repeating. Kemudian yang ke-8 ada modeling. Modeling ini hampir sama dengan repeating. Jadi ada satu orang yang mengujarkan atau melafalkan sesuatu, kemudian diceritakan kembali. Kemudian yang lainnya menceritakan kembali. Hanya saja modeling ini biasanya digunakan di dalam role play. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 itu ada conversation, percakapan. Jadi konversi ini berupa percakapan, tanya jawab atau interview tentang apa saja. Itu yang disebut dengan konversi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang micro and macro skills of listening. Yang pertama ada micro skills, yaitu bottom up process. Bottom up process ini adalah strategi kita mengajarkan anak-anak dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Misalnya mengajarkan sound, letter, atau pronunciation-nya. Kemudian yang kedua, micro skills of listening, itu ada top down process, kebalikan dari bottom up process. Top down process ini justru strategi kita mengajarkan anak-anak dari hal-hal yang kompleks. Misalnya kita memberikan sebuah cerita, kemudian kita melatih anak-anak untuk memahami intention dari cerita yang kita berikan. Itu contoh dari top down process. Kemudian yang selanjutnya adalah 4 types of listening tasks. Yang pertama ada intensive. Intensive ini kita menguji kemampuan listening siswa dari hal-hal yang sederhana, misalnya dengan repeating atau rephrasing. Kemudian yang kedua ada responsive. Responsive ini bentuknya short conversation. Jadi siswa diberikan percakapan pendek, kemudian diminta untuk mencari pesan implisit atau informasi spesifik dari percakapan tersebut. Kemudian yang ketiga ada selective. Selective ini bentuknya short monologue. Jadi siswa diberikan sebuah wacana, kemudian diminta untuk mencari info spesifik dari wacana tersebut. Hampir sama dengan responsif, hanya saja kalau selektif bentuknya monolog, kalau responsif conversation. Kemudian yang keempat ada extensive. Extensive ini kita meminta siswa untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Misalnya minggu lalu kita belajar tentang teaching listening. Nah, minggu sekarang sebelum ke materi baru kita meminta siswa untuk mereview kembali materi teaching listening di minggu sebelumnya. Itu extensive. I think 4 types of listening task is the last point dari pembahasan
teaching listening kali ini. So, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan pembahasannya dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.